Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul ladzim. Yang saya hormati ini Rakanda Profesor Arif Satria, Rektor IPB sekaligus Orwil Ismi. Yang saya banggakan ini para senior, alhamdulillah saya terima kasih ini dipertemukan dengan senior-senior yang masih semangat, sehat, terus membimbing adinda-adindanya nih. Bang Pendi, terima kasih Bang Pendi. Mudah-mudahan nanti saya ke Bogor bisa silaturahim secara darat ini. Penting ini kayaknya ini. Ada Bang Mansur, saya kira alhamdulillah ini Bang Khazin. Ini bagi saya cukup bangga karena apa? Karena para senior kita masih memberikan semangat kita untuk terus merapatkan barisan di Kahmi ya, terusnya di Kahmi. Kemudian yang terhormat juga kawan-kawan di MD Kahmi Bogor ini Bang Doni ini kawan-kawan. Kemudian di Orwil Ismi Bogor ya. Bogor. Ya. Yang saya hormati. Serta kawan-kawan yang berbahagia. Sini ada kawan satu angkatan juga ini saya tadi lihat ada Bang Zulham ini. Udah lama saya nggak ketemu Bang Zulham ini. Saya seangkatan beliau ini dulu di cabang ya, Bang Zulham ini. Kalau di PB bareng Rahmi sama siapa sama Bang Karim. Solaji, semua Solaji ya. Solaji. Baik, Bapak-bapak dan kawan-kawan sekalian yang berbahagia, rekan-rekan sekalian. Kita bicara soal puasa, takwa dan ikhlas sebenarnya sudah sering banyak para dai membicarakan itu. Jadi saya kira kita hanya mencoba untuk saya terutama mencoba untuk ya sedikit memberikan mengingatkan kembali tentang proses puasa, takwa dan keikhlasan itu sendiri. Saya yakin abang-abang dan adinda sekalian juga sudah sangat paham tentang itu. Nanti kita bisa berdialog, berdiskusi dalam sisi selanjutnya. Berpuasa itu banyak orang memahami tentang puasa dengan istilah disamakan dengan istilah al-imsak, menahan diri, as-sabru, bersabar, atau dhahrun nafsi kata Asy-Syaibani, kemarin mantan rektor Al-Azhar yang meninggal kemarin sekira 2 bulan yang lalu. Dia bilang bahwa berpuasa itu adalah proses pensucian jiwa. Proses pensucian jiwa. Tapi secara zahiriyah tetap secara zahiriyah bahwa berpuasa adalah satu kewajiban. Kutiba alaikumusiyam. Jadi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilaksanakan oleh kaum mukmin. Jadi kenapa disebut dengan persucian jiwa kata Syaibani? Karena yang dipanggil itu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang sudah meyakini penuh full pada eksistensi atau keberadaan Allah SWT.
Ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan khusus. Ya ayyun dalam bahasa Arab itu harfun nida itu menunjukkan pada lil qarib, menunjukkan dekatnya Allah dengan kita. Dekatnya Allah dengan kita. Maka nanti dalam surah ayat-ayat Quran tentang Ramadan di akhirnya, terutama di surat yang ke-186, fa inni qarib, itu misalnya, itu kaitannya. Bahwa Allah itu dekat. Fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Nah, ini karena diawali dengan ya ayyun. Jadi panggilan pada orang yang beriman, panggilan khusus pada orang yang beriman yang dinyatakan oleh Allah dekat dengan dia, dekat dengan Allah maksudnya. Oleh karena itu saya kira bagi orang yang terpanggil berpuasa, ingin berpuasa, melaksanakan puasa dengan penuh kesadaran, maka ini panggilan Allah yang connect dengan kita. Sebab ada panggilan yang tidak connect. Ada yang merasa terpaksa. Ada yang merasa ya tidak enak saja karena di lingkungan berpuasa lah. Ya. Jadi makanya kata Rasul banyak orang berpuasa tuh banyak hanya menahan lapar dan dahaga saja. Itu mungkin yang terpaksa tadi. Makanya ini para ulama nih, para ulama membagi puasa ini bukan hadis, ini para ulama. Para ulama tuh sering melakukan klasifikasi. Ada puasa am, nah itu puasa am, puasa yang mungkin terpaksa, ikut-ikutan dan lain sebagainya. Gitu. Ada puasa khusus, ya, ada puasa khusus yang dia mentaati syarat dan rukun berpuasanya, ya, dia juga menjaga anggota tubuhnya. Dan puasa ada khusus ini biasanya pada tingkat ma'rifat. Ini pendekatan tasawuf memang nih, khusus, di mana puasa itu betul-betul mendekatkan diri pada Allah dan hanya Allah semata yang menjadi tujuan berpuasa itu sendiri. Jadi ini dikaitkan dengan ikhlas. Jadi dia tidak lagi tergantung pada hal-hal yang materialistik, ya. Dia lebih pada fokus pada kesucian jiwa. Ini klasifikasi para ulama karena yang terpanggil tuh hal yang orang beriman. Beriman itu kan dalam konteks itu seperti abstrak. Kalau kita melihat orang saya misalnya dari tradisi Indonesia, saya pakai sarung, pakai kopiah, mungkin kawan-kawan akan bilang nggak Muslim, tapi beriman akan lain. Beriman akan lain. Ya. Dia hanya urusan kalbu, urusan hati yang kaitannya hanya dengan Allah semata. Jadi, oleh karena itu, ketertarikan berpuasa yang ikhlas, ya mukhlisin, lahuddin tadi disebutkan dalam surat Al-Bayyinah tadi. Keterpanggilan untuk melaksanakan puasa karena mentaati perintah Allah itu sebuah anugerah besar yang Allah berikan pada kita. Keterpanggilan puasa karena keterpaksaan itu adalah kelalaian besar manusia atas nikmat yang diberikan Allah. Ini patut menjadi introspeksi kita. Maka kata Rasul di dalam hadis sering disebutkan oleh man soma atau man qama sahru Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa, satu ada yang mendirikan, diartikan tuh, ada juga yang berbahagia dengan datangnya Ramadan. Ya. Kemudian dia melaksanakan dengan penuh keikhlasan. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni seluruh dosa. Ini logis.
Karena apa? Karena ada totalitas jiwa yang ikhlas menerima ketentuan Allah. Puasa itu yang tahu itu hanya kita dengan Allah. Sebenarnya sama istri, anak, kawan di kantor itu bisa ditipu kalau kita puasa itu sebenarnya. Misalnya saya datang ke kantor. Di kantor kan kita kunci tinggal minum, apa susahnya? Air ada masih. Saya mau apa? Misalnya saja, saya mau apa? Mau makan lah biar saya pergi ke Bogor saja. Saya jadi musafir, jadi dibolehkan buka. Jadi ini totalitasnya kita beriman itu dalam puasa itu terujinya itu. Kita itu serasa dekat dengan Allah, padahal Allah itu tidak pernah ribut, beda dengan kita. Kita buat salah sedikit saja, colek-colek kok hati dikit sudah ribut. Senior cunihin tuh, cengos tuh cunihin kan, ribut di mana-mana tuh. Mau calon ketum cabang langsung dibilangin itu, jangan itu. Orangnya nggak berakhlak, ribut kita. Padahal Allah mah diam saja, tidak melakukan tidak memberikan, terus selalu memberikan pintu tobat pada kita, kemudian tidak memberikan ruang kita menjadi dipermalukan. Nah ini puasa, jadi makanya puasa itu hanya urusan kita dengan Allah, dan itu adalah iman, ya, dan itu adalah iman. Jadi saya katakan tadi, kalau kita makan, uang yang kita pakai uang halal. Kalau kita berhubungan dengan istri kita sudah dinikah, halal. Tapi kenapa tidak berani dilakukan di siang hari, di puasa? Nah, itu ketertarikan iman, totalitas iman. Makanya saya bilang bahwa berpuasa itu adalah menguatkan kesadaran ketauhidan manusia yang berefek kepada penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi orang yang semakin kuat akidahnya, dia akan semakin tinggi jiwa kemanusiaannya. Karena semuanya perintah, semuanya yang dilakukan adalah atas ketaatan pada Yang Maha Kuasa. Tidak lagi terdorong oleh keinginan-keinginan yang materialistik, keinginan-keinginan yang duniawi dan lain sebagainya. Ya, kita membantu orang betul-betul hanya melaksanakan perintah Allah. Saya katakan tadi, kita berpuasa itu betul-betul melaksanakan perintah Allah. Padahal apa yang gampang puasa itu, ya. Jadi ininya total ininya. Oleh karena itu pantas kalau dalam satu hadis qudsi Rasulullah itu menyatakan, ya, as-saumul li, saum itu hanya untuk aku, kata Allah itu. Wa anna azzabih, maka akulah yang memberikan pahalanya. Karena yang tahu kita dengan Allah. Tetangga itu bisa dibohongi. Istri itu bisa dibohongi. Kalau mau. Tapi nurani kita, keimanan kita, nggak bisa dibohongi. Dan yang tahu itulah kita, hanya dengan Allah. Maka pantas Allah, saum itu hanya untuk aku, kata Allah. Dan akulah yang akan memberikan pahala. Maka pantas kalau pahalanya orang yang berpuasa itu bisa berlipat-lipat ganda sampai 700 kali lipat. Setiap ibadah yang dilakukan. Karena apa? Karena wa ana azabi. Karena Allah sendiri yang memberikan pahala. Kita lumrah lah. Kalau seandainya yang memberikan gaji bos kita sendiri kan gimana? Seenaknya saja. Tanpa harus ada aturan-aturan ini. Lalu dia yang punya perusahaannya. Lalu dia yang punya duitnya. Ngapain dibatas-batasi kan? Ini wa ana azabi. Maka pantas kalau dilipat gandakan. Nah itulah yang nyambung kepada bahwa syahrul Ramadan, syahrun mubarakun, syahrun rahmatun, syahrun magfirah. Walaupun hadis itu banyak diperdebatkan soal kesahihannya, ya, tetapi secara
kemanfaatan fadilahnya itu bahwa karena Allah yang menilai kemanusiaan, menilai orang yang berpuasa, maka bulan Ramadhan itu adalah bulan yang penuh dengan barokah. Karena semua perilaku kita, diamnya kita, itu semuanya lillahi ta'ala dan diberikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Syahrul rahmatun, kita penuh dengan rahmah. Inginnya kumpul bersama, inginnya buka bersama, inginnya saling sapa, datang ke masjid, walaupun sekarang pandemi ya, rasanya rindu akan ketemu di masjid dengan tetangga. Itu ada rahmat, ada kasih sayang yang tersimpan. Ini secara fadilah itu tetap memberikan manfaat. Rasanya nikmat kalau buka bersama dengan anak, dengan istri, udah punya cucu dengan cucu. Itu jadi kerinduan semua orang. Maka mudik itu menjadi salah satu bentuk dari rahmah yang tersimpan dalam Ramadan. Mudik itu walaupun ya hari ini perlu disadari bersama saja karena faktor pandemi ya. Tapi secara naluri ya kalau sudah tingkat kedekatan kita, jiwa nuansa Ramadan melekat dalam tubuh kita. Kita akan kembali akan mengingat pada orang-orang yang terdekat yang ikut berperan dalam membesarkan hidup kita. Terutama pasti dengan orang tua. Ya, pasti dengan orang tua. Pasti dengan keluarga sendiri. Baru sampai tepat. Nah, itu Ramadan. Wal maghfirah dan penuh dengan ampunan. Makanya itu. Syahrul maghfirah penuh dengan ampunan. Karena apa? Karena tadi kalau orangnya terpanggil dengan ikhlas berpuasa, ya ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Maka dia diampuni itu oleh Allah untuk segala dosanya yang masa lalu dan yang akan datang. Ya. Kecuali dia melakukan dosa kembali. Nah, itulah makanya disebutlah terakhirnya seakhir dari Ramadan disebut dengan Aidul Fitri, kembali kepada kesucian. Kenapa? Karena orangnya sudah diampuni oleh Allah bagi orang tadi yang ikhlas tadi. Ya, yang ikhlas, yang man shoma syahrul Ramadan imanan wahtisaban, yang wahtisaban, imanan penuh dengan keimanan, wahtisaban sering diartikan dengan penuh dengan keikhlasan, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Bagi orang yang begitu, yang Aidul Fitri itu, yang kembali kepada nilai-nilai kefitrahan. Nah, nilai-nilai kefitrahan itulah sebenarnya yang menumbuhkan nilai-nilai jiwa-jiwa tadi kemanusiaan. Ya, jadi itulah agama kita mengajarkan bahwa mau tidak mau fitratallahi fattaran nasa 'alaiha. Jadi fitrah agama kita itu tidak akan pernah bertentangan dengan fitrah-fitrah kemanusiaan. Jadi ketika selesai melaksanakan Ramadan itu akan muncul nilai-nilai kemanusiaan yang muncul. Jadi walaupun debatable ya, apalagi dengan menggunakan aliran para tasawuf, katanya dengan aliran tasawuf lebih menyendiri. Tidak, dalam pandangan saya, semakin orang dekat dengan Tuhannya, dia semakin akan dekat dengan makhluknya untuk menjadi media penambahan pahala dan keridhaan Allah. Kita menyayangi istri bukan lagi karena cintanya, tapi karena melaksanakan perintah Allah. Kita mensejahterakan anak bukan lagi karena gaya-gayaan, tapi ini adalah kewajiban yang diberikan Allah pada kita. Kita menghormati tetangga tidak lagi karena kita takut pada tetangga atau takut ditinggal. Nah, bahwa dengan taat, dengan menghormati tetangga, pahala yang cukup besar yang akan kita peroleh. Yang belum tentu sholat kita, zakat kita, puasa kita itu diterima, jangan-jangan. Dengan menghormati tetangga kita masuk surga.
Ini kan media-media. Jadi kalau saya lebih cenderung begitu. Ya, ada yang mengkritisi dunia tarekat atau dunia tasawuf itu bahwa katanya mereka menyendiri setelah kenal dengan Tuhannya, ya. Tapi kalau kalau menurut dalam pandangan saya justru kalau semakin orang dekat dengan Allah itu dia semakin hormat pada manusia. Kita ini contoh pada yang terjadi pada baginda Nabi Rasulullah SAW. Beliau seorang nabi dan rasul yang sangat pasti sebagai Habibullah, Khalilullah, sebagai orang yang dekat dengan Allah, paling dekat dengan Allah, itu semakin dia mendekati kesempurnaan wahyu, ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dia semakin menunjukkan humanismenya, semakin menunjukkan tolerannya, humanisnya pada seluruh. Bahkan dia tidak mau ada orang yang tersakiti ketika dia mau meninggal. Mungkin sudah banyak dengar, banyak membaca. Rasulullah ketika lagi sakaratul maut, dia menawarkan siapa yang pernah aku sakiti. Siapa yang punya aku punya hutang. Silakan. Di situ ada orang yang ada salah satu sahabat yang bahwa dia pernah kena cambuk Rasulullah ketika perang. Dia ingin membalasnya. Rasulullah dengan membuka bajunya, mempersilahkan orang itu untuk mencambuknya. Karena apa? Takut dia meninggal ada orang yang tersakiti hatinya. Itu luar biasa, tingkat spiritualitas yang tinggi. Kalau kita kan terkadang merasa puas apabila orang yang menyakiti kita itu dia terbalaskan begitu ya. Nah, Rasulullah dia ingin meninggal dengan semua orang dalam keadaan rela, dalam keadaan ridho. Itu luar biasa tingkat spiritual yang pasti harus diteladani. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Memang dia lah suri teladan bagi kita semua. Tapi suri teladan itu akan muncul bagi orang liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang ingin nanti bertemu dengan Allah, pasti akan menjadikan Rasulullah sebagai suri teladan. Wal yaumil akhir, dan orang yang meyakini akan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang senantiasa banyak berpikir pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, rekan sekalian, oleh karena itu saya dalam ayat tentang saum itu kita bisa lihat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu. Jadi orang yang beriman, yang berpuasa itu akan menguatkan rasa ketauhidannya, karena tadi ya dia betul-betul tidak berbuka puasa itu walaupun hartanya halal tetap karena ini perintah Allah. Ya. Ya. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, ini akan muncul jiwa-jiwa penghormatan itu. Jadi bukan kita saja, orang masa lalu juga. La'allakum tattaqun, supaya kita semua bertakwa. Jadi la'allakum juga dalam pendekatan bahasa Arab, kata la'ala itu dekat. Lil qarib. Jadi beda dengan saufa. Itu jauh. Ya. Berjarak. Tapi kalau la'allakum itu orang yang menjalankan puasa itu sudah ya menggunakan ayun, itu kata lebih dekat. Allah juga dekat pada nilai-nilai ketakwaan. Nah, oleh karena itu saya kira di bulan Ramadan, karena tadi Allah berikan, karena ini bulan persucian jiwa, bulan meneguhkan keyakinan kita, meningkatkan jiwa kemanusiaan kita, maka diberikan media-media atau ibadah-ibadah yang banyak. Begitu panduannya. Di bulan Ramadan, kita tahu bulan yang penuh tadi dilipat gandakannya pahala. Di bulan Ramadan, diberikanlah kita tuntunan pedoman supaya
tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan itulah, di bulan puasa itulah kita diberikan panduan Al-Qur'an untuk membimbing kita pada kehidupan kita. Jadi hidup biar lebih terarah, hidup bisa lebih nyaman karena ada panduan ilahiyah. Kalau kita pikir-pikir, sering kita pikirkan, misalnya silakan saja Pak Rakanda sekalian bayangkan bahwa saya betapa kalau hidup saya tanpa mengenal Allah itu begitu kacaunya, begitu tanpa arahnya. Saya tidak mau berpikir menyalahkan orang-orang yang ateis dan sebagainya, tetapi kalau saya misalnya hidup tanpa arah begitu kacaunya dalam pandangan saya. Begitu saya akan banyak kecewanya. Saya bekerja menjadi dosen, kita tiap hari bekerja meneliti dan lain sebagainya. Kita bisa ukur, pendapatan kita akan kalah dengan mungkin para pedagang pasar, mungkin sama anggota DPRD. Begitu marahnya profesi kita yang kita kejar, tidak dihargai manusia. Ya, saya misalnya yang tadi Rakanda juga banyak profesor, kan sama kalau di tentara jenderal 4 kita ini kan. Jenderal 4 ini. Masa hidup kita begini? Kalau berdasarkan materi saja, kecewa hidup kita itu. Ya kan? Kecewa. Kita punya istri, maaf ini bukan oleh kecewa jenderal. Kita punya istri kan? Kita punya istri. Terkadang kalau sudah punya istri ini kan kadang-kadang banyak godaannya. Datanglah cewek-cewek muda dan lain sebagainya. Kalau kita menekankan pada itu semua, hidup kita sudah kayak binatang. Hidup kita kayak binatang. Ya. Kalau kita seandainya juga punya anak, punya keluarga, kalau tidak punya orientasi ilahiyah, mungkin kita juga tidak nyaman mungkin. Buat apa ada anak juga? Buat apa punya istri juga? Tapi karena kita diberikan pedoman, kita diberikan cahaya oleh Allah, diberikan hidayah oleh Allah, ada kenyamanan dalam hati, ada tatmainul qulub dalam hati. Ya. Dan atasan kita juga misalnya, atau kita bekerja, ya boleh dilalaikan oleh orang lain, tapi ingat, kita menjalankan ibadah pada Allah. Kita bagian dari profesi yang ikut mencerdaskan anak bangsa. Maka profesi kita adalah mulia di hadapan Allah. Karena kita memberikan, bayangkan apabila kita mengajar dengan sekian ratus anak itu bermanfaat, anak itu menjadi soleh. Bukankah itu yang disebut dengan al-ilmu yang tafa'u bih? Ilmu yang bermanfaat, yang tidak akan berhenti pahalanya, walaupun kita telah meninggal. Karena apa kita punya keyakinan nyaman itu? Karena ada orientasi ilahiyah. Karena Allah berikan hidayah pada kita. Kita tidak pernah berharap anak kita, ada anak didik kita misalnya, mengirim upeti ke kita, dan lain sebagainya. Nah, kita diberikan rasa bangga ketika anak-anak kita sukses, luar biasa. Saya pernah meneteskan air mata ketika ada mahasiswa saya yang berjuang, dan waktu itu juga saya bantu dapat beasiswa karena dia anak yatim piatu. Dia kerjaannya sambil dagang bala-bala dan sebagainya. Kemudian dia jadi hakim pengadilan agama ketika saya datang ke pengadilan agama itu untuk melakukan praktekum dengan praktekum mahasiswa. Bangga kita itu. Bangga rasanya hidup kita ini bermanfaat. Makanya pantas itu kalau Rasulullah menorehkan khairun nas anfa'uhum lin. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Karena rasa kemanfaatan itulah yang membuat kita menjadi nyaman.
rasa benci, rasa lain sebagainya, rasa cemburu dan sebagainya itu membuat kita tersisa. Tapi rasa itu itu akan membuat nyaman. Itu begitu juga dengan kita punya istri, kan terkadang kan termasuk istri kita juga melihat kita kan sama kan, ganteng itu dulu kan, sekarang sudah tua, sekarang sudah ribut kan, ada kemana-mana sudah mulai sakit kan. Tapi semakin sakit, semakin kita dekat dengan istri kita semakin dekat dengan nilai-nilai ketuhanan kita. Ya, karena akan kalau orang yang dekat dengan Tuhan, dia akan menilai positif pada lawan, pada pada istrinya atau pada anak. Dia akan menilai positif bahwa engkaulah istri yang diamanahkan Allah pada saya. Mari kita bangun mungkin untuk kita jadikan rumah tangga ini media untuk masuk surga. Media untuk dicintai Allah. Kita lahirkan juga anak. Ketika anak, apapun yang terjadi pada anak, dia adalah amanah mahkota kita. Ya. Wa waladun salihun, mendidik anaknya saleh itulah yang akan menjadi pahala yang tiada pernah henti walaupun kita sudah menikah. Karena apa? Itu akan menjadi harmonis hidup kita. Makanya kalau dekat dengan Allah, itu semakin akan harmonis. Akan semakin humanis. Soalnya dalam pandangan saya tidak mungkin. Karena apa? Karena yang dilihatnya bukan materinya. Yang dilihatnya adalah sang penciptanya, Khalik. Melihat anak, itu adalah ciptaan yang Khalik menitipkan pada kita. Melihat istri, melihat tetangga juga. Dia bagian dari kita sebagai makhluk Allah. Jadi semua dilihat dari sisi sang penciptanya. Maka muncullah positive thinking-nya kan. Ya. Pada bulan Ramadhan juga kita diberikan semakin mencucikan jiwa kita, disucikan juga harta yang masuk dalam tubuh kita. Ini luar biasa dari Allah ini. Dengan berzakat itu, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Maka dengan berzakat itu membersihkan dan mensucikan harta kita yang kita makan. Jadi jiwa itu sudah bersih, diberikan juga makanan yang bersih, yang suci. Maka akan klop, akan utuh. Ya. Maka pantas kalau tadi Idul Fitri. Maka pantas karena apa? Karena sudah disucikan. Saya kira ya kita hitung mulai dari harta zakat fitrah, ya zakat kalau ada punya simpanan harta, saya kira dizakati. Jangan pernah berorientasi dengan memberikan zakat itu harta kita akan berkurang. Ini saya kira keliru dalam pandangan saya. Kalau orang masih memandang bersodako, berzakat itu berkurang, itu menunjukkan bahwa kita masih tertuju pada orientasi duniawi, materialistik, belum orientasi ilahiyah. Karena yang kita nikmati itu adalah sesuatu sesuatu harta yang kita dapati itu yang barokah itu yang membawa nikmat pada kita. Dimakan jadi sehat, menjadi jiwa semakin tenang, menjadi nyaman. Itu indikator barokah dalam pandangan saya ya. Jadi indikator barokah. Kalau orang yang harta yang tidak barokah itu ya harta yang membawa kegelisahan, dimakan jadi penyakit, ya, disimpan juga malah membawa gelisah, gundah dan lain sebagainya. Jadi kalau ya kita harapkan cari harta itu ya banyak yang barokah. Ya bagusnya begitu, harta yang banyak dan barokah kan. Jadi kita jadi bisa berlipat. Nah, itu saya kira dengan di bulan Ramadan ini kita diberikan Al-Quran, ya kan kita bayangin saja Al-Quran itu kalau dia diberikan Al-Quran, harta kita dibersihkan, ya. Kemudian kita diwajibkan berpuasa untuk membersihkan jiwa. Ya, pantas kalau Allah memberikan menjadikan kita
Idul Fitri kembali kepada kesucian. Saya ingin menyampaikan satu ayat lagi barangkali ini, masih ini ya. Satu ayat yang berkaitan dengan tadi, dengan apa? Dengan ayat Ramadan itu dari mulai yang itu 186-nya. Itu menunjukkan nilai-nilai yang al-mukhlisin tadi, ikhlas. Jadi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi. Ini setelah ini ya, setelah syahrul Ramadan, unzila fil Quran, kemudian ayat selanjutnya ini ayat sering disebut ayat terakhir dari apa? Ayat ke sebelum terakhir ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qad. Setelah Allah membeberkan tentang Ramadan, puasa, tentang rukhsah berpuasa, azimah rukhsah dan berpuasa, ya, tentang bicara tentang walitukmilul iddata tentang id, penghitungan menyempurnakan id, walitukabbirullah dan setelah bertakbir. Dalam ayat selanjutnya Allah sebutkan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Rasulullah, hai Muhammad, apabila bertanya abdi-abdiku tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Nah, kita tinggal introspeksi. Allah itu, firman Allah itu hakun. Inna wa'dallahi hakun. Pasti benarnya. Allah merasa dekat dengan kita. Ketika kita introspeksi, merasa dekatkan dengan Allah, kalau hidup kita merasa dekat dengan Allah, saya yakin semua perjalanan kehidupan kita itu akan senantiasa mencari ridho Allah. Ujibu da'wat da'i dza'an, ya. Fasfal yastajibu li wal yu'minu bila Allahum yarsyudun. Aku akan mengabulkan ujibu da'wat da'i. Aku akan mengabulkan doa-doa orang yang berdoa, pasti, ya. Fal yastajibu li, maka laksanakan seluruh kewajiban Ramadan itu kita laksanakan. Wal yu'minu li, dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, supaya kamu sekalian mendapatkan petunjuk. Nah ini, oleh karena itu diberikan lagi hadiah di bulan Ramadan itu adanya malam Lailatul Qadar. Para ulama sering mengartikan bahwa pada malam Lailatul Qadar adalah malam yang akan mustajab seluruh doa. Ini mungkin uji da'wata da'idza da'a. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu sering kita sebut dengan dalam surat Al-Qadar, ya. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Kita hitung saja 1000 bulan berapa puluh tahun, belum tentu sampai pada usia kita, ya. Tanazzalul malaikat waruh min kulli amrin salam, salamun hiya matla'id. Jadi turunnya para malaikat dan Ruhul Kudus, ruh-ruh suci untuk mengurus manusia, dan disitulah ada malam-malam salamun hiya, jadi malam-malam kesejahteraan hingga datangnya fajar. Memang debatable tentang adanya malam Lailatul Qadar, ada disebut dengan malam turunnya Al-Quran, betul juga dari riwayatnya. Ada malam Lailatul Qadar itu tetap Allah memberikan keistimewaan sebagai model keistimewaan dari bulan Ramadan, bahwa ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Dan itu bagi kita saya kira perlu diyakini juga, karena ini firman Allah SWT bahwa ada malam Lailatul Qadar. Para ulama sering mengidentikan dengan berdasarkan pada hadis-hadis Rasul itu di hari-hari 10 terakhir hari bulan Ramadan, di hari-hari ganjil. Jadi mulai tanggal 21 Ramadan, 23, 25 dan sebagainya. Nah, malam Lailatul Qadar itu kadang-kadang tidak tentu. Ya, para ulama juga berdasarkan pada pengalamannya masing-masing.
Tapi yang jelas malam Lailatul Qadar itu ada ya, kita yakini ada. Nah itu saya kira, jadi kembali ke tadi, puasa, ketakwaan dan ikhlas itu adalah orientasi dari ibadah puasa kita, bahwa ibadah puasa yang benar akan melahirkan ketakwaan, ketakwaan itu akan melahirkan juga jiwa yang senantiasa semuanya diserahkan hanya untuk Allah, dan itulah yang disebut dengan ikhlas, mukhlis, orangnya mukhlis ya, dan ikhlas. Dan semakin dekat dengan Allah, semakin dia akan dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Nah itu saya kira sedikit pengantar. Sebenarnya saya ingin banyak bicara, nantilah saya waktu, karena waktu kita juga tinggal beberapa menit lagi ya. Nah, Dilah ya. Iya Bang. Iya Bang. Ini kawan seperti aja ini Pak Dila ini. Tahu pahit getirnya kita mau jadi dokter dulu kan. Baik Profesor Ya, Hasanul. mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Silakan.